Pemirsa, balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa, masih tentang merajut mimpi melalui hobi. Nikmat sekali ya, Masya Allah, semoga kita bisa terus juga bermuhasabah. Nah ini juga jadi satu momen pemirsa, tentunya kita harus bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, ditambah lagi melihat lebih dalam. Sebenarnya kita semua pasti memiliki kelebihan, kita semua pasti memiliki kemampuan, hanya mungkin belum kita sadari. Nah, ini yang pertama kali kalau Arjun sendiri ya, untuk berani berkompetisi, untuk berani menampilkan karya kamu. Siapa yang mendorong kamu saat itu? Yang mendorong saya sendiri hanya Allah yang menggerakkan. Oke, ya udah Pertama, tiba-tiba mendapatkan iya. oke, kekuatan Mungkin ya. saya hanya sebagai perantara, Allah yang memberikan geraknya. Lalu di situ pun yang mendorong saya, karena saya di kuliah itu dari bidang studi yang mempercayai saya. Oke. Lalu teman-teman yang mensupport saya untuk mengikuti itu. Jadi ya untuk hal itu semuanya buat saya hanya sebagai perantara untuk saya pribadi. Selebihnya hanya Allah yang menggerakkan untuk diri saya ini. Oke. Karena diri saya sebenarnya nggak mampu untuk menggerakkan semuanya itu. Betul, betul. Karena semua kita itu adalah bagaimana Allah menggerakkan setiap kebaikan untuk kita begitu ya. Karena kalau memikirkan diri kita itu kembali lagi sepertinya justru akan lebih banyak musibah karena banyaknya dosa kita ya. Tapi dikembalikan karena begitulah Allah Rahman dan Rahim ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang, itulah Allah selalu memberikan nikmat kepada setiap hambanya. Nah, pemirsa, ini Arjun akhirnya memberanikan diri begitu ya dengan banyaknya support kawan-kawan pastinya. Alhamdulillah ya udahlah ya, bagaimanapun hasilnya ya udah ikut aja dulu gitu kan. Ya, karena banyak orang yang ayo gitu pasti. Aku bayangkan saat itu ya udah ikut aja dulu. Nah, pertama kali prestasi apa yang kamu dapatkan? Apa hasilnya? Pertama kali di SMK mungkin ya. SMK itu juara favorit untuk foto. Di situ saya diberikan dipercayain oleh guru saya. Tapi saya tidak mampu di situ, belum percaya diri, tapi saya berserah kepada Allah. Mungkin ini saya harus menjalankannya, tugasnya mungkin dari Allah dan saya hanya perantara, saya jalanin dengan usaha saya dan selebihnya saya berdoa kepada Allah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik yang untuk orang yang mempercayai saya. Iya betul. Akhirnya dapat juara Akhirnya favorit. dapat juara favorit, alhamdulillah. Terus ketika masuk di kuliah saya melanjutkan lagi juara 1 fotografi itu di Polres Polres Tangerang. Di situ saya mewakili universitas mungkin ya, saya bawa nama universitas saya sendiri kebetulan. Nah, di situ saya pun hanya bisa berusaha dan saya berserah diri dan saya meminta, terutama saya minta kedua orang tua saya mendoakan saya karena ridhonya anak, ridhonya orang tua, dan ridhonya Allah hanya ada di tangan orang tua buat saya. Nah, di situ saya belajar dari situ semuanya. Akhirnya saya bisa memberikan hasil yang terbaik lagi untuk petinggi walaupun semuanya yang ada di lingkungan universitas saya dan jurusan saya pun alhamdulillah bisa tersupport semuanya untuk saya. Alhamdulillah. Lalu dari juara 1 itu saya muncul dari ketua bidang studi saya ya, mempercayai saya untuk ikut ajang internasional dan itu hanya batasan mimpi saya dulunya. Saya ingin memang masuk di skala internasional tapi belum mempercayai diri saya. Mungkin saya berpikir ini jalan saya untuk mempercayai diri saya dari si bidang studi ini. Mungkin Allah yang memperantarainya ke bidang studi saya. Lalu saya ini harus menjalankannya. Nah, di situ saya jalanin untuk mengikuti lombanya. Alhamdulillah saya kembali lagi seperti niat awal saya. Saya hanya bisa berusaha, saya tidak mampu. Jika saya memaksakan, saya membawa nafsu saya. Tapi saya berusaha, saya pasrahkan semua ini, yang ngegerakin hanya Allah dan semuanya ini saya jalankan untuk mempercayai bidang studi saya. Dan saya pasrahkan semuanya, kegiatan itu saya lakukan. Akhirnya saya minta restu orang tua untuk mendoakan saya agar bisa memberikan hasil yang terbaik.
Alhamdulillah itu saya memberikan hasil juara 3 di Universitas Sains Malaysia waktu itu fotografinya. Akhirnya sampailah itu ya, yang semula hanya angan-angan begitu ya, tapi ternyata ada kesempatannya. Dan di setiap kesempatan sebenarnya yang kalau saya pelajari adalah kamu sampaikan kembali berulang kali bahwa mungkin saya hanya perantara, kamu masih terus belum percaya diri akan kemampuan ini sebenarnya ya. Tapi kembali lagi bahwa kamu tidak pernah juga menolak kesempatan itu. Betul. Apakah itu juga jadi satu motivasi kamu bahwa setiap apapun yang harus saya jalani, yang paling penting adalah bisa tidak bisa saya tidak pernah menolak kesempatan, atau seperti itukah kunci suksesmu atau bagaimana? Kalau untuk saya kunci sukses saya harus jadi orang bodoh. Oke. Iya, ketika saya jadi orang bodoh, merasa saya nggak bisa, saya pasrahin ke Allah, ternyata ada jawabannya. Tapi ketika saya punya pengalaman, ketika saya sombongkan diri saya untuk mengikuti suatu ajang, tapi hasilnya mengecewakan. Pernah seperti itu? Pernah di situ. Maka dari situ saya ternyata ini gitu. Jadi diri ini kita nggak boleh menyombongkan. Sesuatu apapun yang kita lakukan ini nggak bisa harus kita bawa dengan hawa nafsu gitu ya kan. Karena diri ini yang mengendalikan kan hawa nafsu seseorang ini yang susah kita kendalikan. Nah dari situlah saya mulai belajar untuk mengontrol diri saya. Dan mengintrospeksi terus diri saya. Ternyata kita lebih baik menjadi orang bodoh dan semua kita pasrahkan kepada Allah, ternyata lebih nikmat yang saya jalanin. Betul. Jadi paling penting adalah ketika nanti pun pemirsa ini jadi satu tips lagi ya. Selanjutnya bahwa setiap diri ini sebenarnya lagi-lagi kemampuan kita hanyalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lelah untuk berusaha sehingga ketika kita merasa bodoh, kita juga selalu semangat untuk belajar gitu. Jadi jangan pernah cukup untuk belajar ya dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap langkah kehidupan, semuanya itu harus selalu diiringi dengan belajar dan belajar. Urusan hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya berusaha. Betul Arjun. Dan ketika Arjun benar-benar yakin bahwa semua hasil ini adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hasil yang Arjun dapatkan alhamdulillah selalu memberikan hasil yang terbaik begitu ya. Nah, hingga hari ini begitu dengan tentunya banyaknya lika-liku bagaimana kamu mulai menekuni bidang fotografi, pernah nggak sih ada rasa kayak boring, bosen, males gitu dalam bidang ini? Ketika saya merasakan bosen pasti ada. Nah di situ kembali lagi untuk diri saya buat introspeksi diri sebenarnya. Mungkin diri saya ini diistirahatkan. Ya diistirahatkan sama Allah ini diistirahatkan ibarat kata. Bagaimana bosan saya ini harus diubah gitu kan. Dengan berjalannya waktu mungkin saya harus mengubah inspirasi baru. Akhirnya dari saya sering ikut lomba, di situ saya masuk ke ranah pekerjaan akhirnya. Dengan bidang foto saya ini saya buka wadah, saya sebagai alhamdulillah sebagai owner salah satu di wedding organizer. Saya memegang. Nah dari situ mungkin saya harus menggerakkan lagi. Jadi untuk menjadi tempat wadah orang untuk berkarya. Jadi saya hanya sebagai perantaranya untuk membantu teman-teman yang lain biar bisa untuk seperti saya. Jadi saat kamu ngerasa bosan, kamu sendiri mungkin tidak melakukan aktivitas itu, tapi kemudian kamu membuka wadah untuk orang-orang melakukan aktivitas yang sedang kamu saat itu sebenarnya lagi bosan mungkin ya. Jadi kamu selalu cari solusi-solusi lain. Jadi ada ibarat kata jadinya kita bisa mengintrospeksi diri kita di situ. Ketika saya bosan, saya ketemu dengan orang lain kan akhirnya bisa saling sharing, ketemu ya kan, termotivasi lagi ya kan, ada apa sih gitu kan, misalkan dia punya kelebihan lain di bidangnya, mungkin saya juga bisa belajar dari dia dan sebaliknya dia bisa belajar dari saya gitu. Luar biasa pemirsa. Ini yang paling penting ya kalau bicara sama anak muda sih, enaknya adalah nggak pernah ada kata berhenti. Semuanya harus selalu berjalan dan berjalan. Dan ini juga yang harus selalu motivasi kita bahwa bisa jadi kita tidak memerlukan satu hal tersebut, tapi mungkin banyak orang lain yang memerlukan. Jadi kita harus selalu memiliki ide-ide kreatif bagaimana kita mengolah kebosanan itu, bukan membuat kita menjadi tidak berbuat apa-apa, tapi justru bisa menghasilkan karya yang lainnya. Sesaat lagi bersama kami pemirsa, tetap di PTV Show.